Oke, karena di UNES masih pagi nih, jadi aku mau mengucapkan selamat pagi buat teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berdiskusi nih sama dua pembicara kita yang akan ngobrol nih seputar pendidikan masa kini. Nah, ini juga sebenarnya bertepatan banget nih sama peringatan Hari Pendidikan tahun 2022 yang mengangkat tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya agenda podcast ini juga bersamaan ya dengan acara yang lainnya yang digagas oleh Kementerian Kajian Pendidikan, yaitu adanya rilis infografis, webinar pendidikan, lomba narasi, dan juga video refleksi pendidikan Indonesia. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mau nih mengikuti serangkaian kegiatan kita atau teman-teman yang suka dengan isu pendidikan, bisa langsung aja ya ikutin kita di Instagram BMKM UNES, di IG-nya BMKM UNES. Itu kecil semua di Instagram. Nah, di Instagram BMKM UNES itu juga suka ya memperingati hari-hari yang lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan nih serangkaian acara lain selain Hari Pendidikan ini, bisa juga follow aja nanti Instagram BMKM UNES. Nah, oke teman-teman semua, pada acara kali ini, podcast kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi mengenai neoliberalisasi pendidikan bersama kedua pembicara kita, yaitu Mas Yusuf dan Pak Edi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Mas Yusuf ini dulu pernah menjadi Menteri Kajian Pendidikan BMKM UNES tahun 2021 dan juga aktif gitu ya dalam menyuarakan isu-isu pendidikan. Nah, Pak Edi sendiri ini merupakan dosen ya Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga pernah menorehkan karyanya pada buku-buku yang mana mengangkat tentang isu-isu tentang pendidikan. Dan mungkin sebelum jauh gitu ya, Mas Yusuf dan Pak Edi sendiri bisa menjelaskan latar belakang pendidikannya dan mungkin pernah menulis apa, jurnal apa seperti itu. Mungkin dari Pak Edi dulu, Pak. Oke, saya S1-nya dari UNES juga, dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, kemudian S2-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, di program studi Teknologi Pendidikan. Walaupun soal teknologi pendidikan, tapi saya pikir cakupan minat saya cukup luas sejak dulu. Nah, sekarang saya mengajar di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Kalau soal nulis ya mungkin banyak ya, bisa di googling saja nama saya di Google. Oke. Mungkin Mas Yusuf. Kalau saya sendiri gimana ya? Kalau sekarang masih aktif sebagai mahasiswa UNES semester 8 saat ini, pendidikan matematika, berarti angkatan 18 ya. Mungkin aktif organisasi sebenarnya cuma di BEM fakultas ke BMKM. Kalau saat ini mahasiswa biasa gitu. Kalau karya-karya barangkali kalau di Google nggak ada ya kayak Pak Edi gitu. Tapi ya doakan saja bisa istiqomah dan konsisten. Oke, ya. Ditunggu Mas. Siap. Nah, ngomong-ngomong nih tentang neoliberalisme pendidikan gitu. Kalau kita ngomongin neoliberalisme itu kan sebenarnya salah satu ya pemikiran politik gitu barat yang mengutamakan akan pertumbuhan ekonomi itu di atas segala-galanya. Dan seakan-akan itu kegiatan perekonomian itu diserahkan pada pasar kayak gitu. Nah, dari Pak Edi sama Mas Yusuf sendiri mungkin bisa dijelaskan gitu ya mengenai makna neoliberalisme pendidikan sendiri dalam dunia pendidikan ini. Mungkin bisa ke Pak Edi dulu. Oke, nanti gantian ya. Iya. Oke, ini awalnya kan memang kalau kita bicara soal neoliberalisasi pendidikan ya ini memang paham atau ideologi ekonomi politik global begitu. Ada kapitalisme, ada sosialisme, ada macam-macam lah begitu. Nah, salah satu hal yang paling utama dan kemudian mengintervensi dunia pendidikan dan bahkan mengarahkan ya dunia pendidikan itu menjadi sangat tidak menguntungkan bagi orang banyak, terutama bagi warga negara itu adalah ketika neoliberalisasi pendidikan ini betul-betul dipakai oleh negara sebagai satu acuan dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Salah satu wujudnya adalah dengan mengutamakan atau menjadikan orientasi pendidikan itu didominasi untuk tujuan dunia industri saja, gitu. Atau bahkan juga praktik atau dunia pendidikan, proses-proses pembelajaran itu dipahami sebagai komoditas dagang itu sendiri,
yang akhirnya akan bisa membuahkan banyak masalah yang merugikan warga negara secara umum. Misalnya adalah pendidikan makin mahal, akses terhadap pendidikan menjadi kurang terjangkau untuk masyarakat secara luas begitu. Kalau untuk kalangan menengah ke atas sebenarnya no problem, tidak ada masalah gitu. Tapi kan kita apalagi negara berkembang ya di negara selatan gitu dibandingkan dengan negara yang lebih maju, problem soal pendidikan itu kan mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya, mengelolanya secara serius gitu. Nah, kalau paham neoliberalisme ini kemudian dipegang betul, maka kerugian terbesar itu sebenarnya pada bagi masyarakat yang sebagian besar kalangan menengah ke bawah itu. Mungkin kalau pakai istilah neoliberalisasi pendidikan agak sulit, nggak semua orang paham gitu. Tapi kalau kita bicara pendidikan mahal, semua orang paham itu. Akses pendidikan menjadi berkurang, semua orang paham itu. Atau bahkan siswa atau mahasiswa tidak memperoleh hak sebagaimana layaknya dia memperoleh fasilitas macam-macam, itu imbas yang real sebenarnya diakibatkan oleh neoliberalisasi pendidikan gitu. Bahasa yang lebih populer begitu dibandingkan neoliberalisasi pendidikan. Gitu. Oke, mungkin ke Mas Yusuf sendiri. Sedikit tentang neoliberalisme pendidikan. Kalau kita lihat kembali, jadi awalnya liberalisme pendidikan itu. Adam Smith yang melalui World of Nation dia berpandangan bahwasanya urusan ekonomi tidak perlu negara ikut campur tangan. Jadi benar-benar lepas. Cuma setelah Perang Dunia ke-1 kalau tidak salah, liberalisme ini nggak bisa menangani resesi global. Nah, akhirnya orang-orang Jerman mencoba merumuskan liberalisme yang baru, neoliberalisme itu. Nah, dari sini yang awalnya negara tidak boleh ikut campur sama sekali, negara coba dimunculkan perannya sebagai regulator. Ya, cuma baru terlaksana kalau nggak salah di tahun 1980-an gitu. Karena saat itu konsep negara kesejahteraan yang menggantikan liberalisme itu jomplang, istilahnya tidak bisa menangani resesi juga, tidak bisa menangani krisis ekonomi. Nah, akhirnya jadi kesempatan untuk orang-orang yang memang sepakat dengan neolib coba menerapkan ini. Nah, baru pendidikan ikut dimasukkan sebagai komoditas dagang ya. Benar apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwasanya kunci utama pendidikan itu diperdagangkan. Jadi orientasinya itu yang untuk bisnis ya. Gitu sih. Oke. Mungkin jadi tadi juga udah di-spill gitu ya mengenai sejarah neoliberalisme kayak gimana lah kurang lebihnya di awal-awal. Nah, sejauh ini nih sebenarnya itu apa sih wujud asli gitu ya yang hari ini itu arahnya ke neoliberalisme gitu, program-program pemerintah apa aja tuh yang hari ini gitu ya akhirnya itu ngarahnya itu ke neoliberalisme gitu. Mungkin ke Pak Edi dulu. Oke. Cukup banyak walaupun tidak semua orang itu menyadari, bahkan di level aktivis pendidikan sendiri begitu. Misalnya yang selama ini menjadi concern saya itu kan orientasi perguruan tinggi negeri menjadi PTNBH dan hukum pendidikan gitu. Ini jelas orientasinya neoliberalisasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara sejarah mungkin agak panjang ya, karena dimulai dari krisis moneter tahun 98, 99, Soeharto runtuh macam-macam. Terus kemudian muncul tekanan global, ada 3 organisasi besar atau bahkan 4, ada IMF, ada Bank Dunia, Asian Development Bank dan macam-macam begitu, termasuk World Trade Organization itu masuk kasih letter of intent sebagai satu kesepakatan untuk bisa memperoleh pendampingan hutan dan macam-macam. Skemanya dari mereka bayarnya pakai dolar, kalau pakai dolar pasti yang dolar naik pasti ke lingkungan kita dan macam-macam, tenaganya dari sana dan jenisnya. Dan salah satu resepnya itu adalah liberalisasi pendidikan, yaitu dengan hasil atau bahan kajian bahwa Indonesia nggak akan mungkin waktu itu ya, ketika krisis itu nggak akan mungkin bisa mengatasi krisis kalau kemudian tidak melakukan pengetatan anggaran. Nah, pendidikan itu bukan bidang yang dia sifatnya produktif seperti dunia industri gitu.
Jadi kalau dikasih duit, kasih subsidi itu nggak akan bisa langsung dilihat feedback atau keuntungan ekonominya kan nggak bisa dilihat. Nah, itu menjadi salah satu bidang yang menurut rekomendasi dari Bank Dunia itu untuk dilepas saja ke pasar bebas gitu. Dan itu lewat skema awal adalah badan hukum milik negara. Jadi ada 4 PTN, UI, EPB, UGM, sama ITB itu menjadi perguruan tinggi yang dianggap dia lebih settle waktu itu. Nah, ini mampulah gitu untuk menjadi PTN BH versi lama ya gitu. Nah, tapi nggak ada dasar hukumnya, Maka sejak itu juga itu sudah banyak ditentang. Sejak itu juga kemudian mulai dirumuskan ini harus ada undang-undangnya. Nah, kita itu sering begitu. Jadi sudah dijalankan tapi nggak ada dasar hukumnya ya. Terus kemudian muncul gagasan undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian ramai-ramai ditolak sejak muncul gagasan itu di publik. Kenapa? Karena itu kena ke semua jenjang pendidikan, SD, yang mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Dan jelas yang merumuskan itu kalah akhirnya karena berhadapan dengan banyak eksmen dari masyarakat, dari NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, macam-macam yayasan-yayasan pendidikan besar itu kemudian menolaknya itu. Nah, itu kemudian bentuknya kan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ditolak di MK, dikabulkan, batal itu kan. Kemudian muncul lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disitulah sebenarnya gagasan-gagasan mengenai PTNBH itu kok muncul lagi. Nah, waktu muncul Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sebenarnya teman-teman mahasiswa sudah bergerak waktu itu, tahun 2012-an awal itu sudah bergerak. Cuma isunya terbelah. Satu isu BBM naik, satu isu kalau di kalangan mahasiswa Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya anasir neoliberalismenya masih di situ kan. Tapi menjadi tidak banyak tercover oleh media, tidak banyak mendapat konsentrasi perhatian dari mahasiswa sendiri, bahkan akhirnya gagal. Padahal itu sempat masuk di kalau tidak salah di MK juga, di MK juga. Nah, ini kan jadi, sampai sekarang kata-kata Badan Hukum Pendidikan masih muncul itu ya berarti masih ada sampai sekarang. Semangatnya sama kok itu. Jadi kalau ketika poin gagasan aslinya itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila, ya sampai sekarang mestinya iya. Tapi kenapa kemudian melenggang begitu saja? Berarti kan ada perspektif yang dipakai yang lain. Mungkin ya sepakat dengan resepnya Bank Dunia tadi itu, ini dilepas saja ini. Dan banyak negara ya begitu. Oke, mungkin ke Mas Yusuf. Berarti terkait kebijakan yang bentuk nyata ya jauh ya sama yang disampaikan Pak Edi ya, bentuk nyatanya PTNBH tadi ini. Mungkin sedikit kita lihat kalau yang hari ini diterapkan. Sebelumnya peraturan untuk PTN Satker dan PLU untuk naik ke PTNBH itu kan dia harus kampus yang terakreditasi unggul, kemudian 80% prodinya unggul gitu. Nah, melalui kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka, nah itu diubah di Permendikbud nomor 4 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 gitu. Jadi nggak perlu lagi nih kampus terakreditasi unggul, cukup 60% prodinya aja. Nah, itu kan udah jelas memang arahnya negara itu kayak mau lepas tangan di urusan pendidikan tinggi. Padahal kalau kita tahu partisipasi kotor ya di pelajar di pendidikan tinggi itu cuma 26%-an untuk usia 19-24. Itu jumlah banget. Terus apalagi ya? Di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu daya tampung untuk seleksi lain, jadi jalur penerimaan seleksi lain atau seleksi mandiri itu dinaikkan. Yang sebelumnya 30% sekarang jadi 50%. Nah, itu kayak udah kelihatan arahnya mau kemana gitu. Banyak sih sebenarnya kalau kita lihat di kebijakan yang diterapkan hari ini. Gitu sih. Oke. Mungkin tadi juga udah saling menyinggung tentang MBKM gitu. Nah, ini kan juga beberapa program MBKM itu kan mahasiswa itu ya jadi targetnya lah. Dan juga sempat di Twitter, di Instagram dan sebagainya itu ada yang kayak uangnya nggak turun-turun, insentifnya nggak turun-turun dan sebagainya.
Nah kalau dari Pak Edi, dari Mas Yusuf sendiri itu, dari sekian banyak program MBKM gitu ya, mungkin bisa disorotin gitu ya beberapa sub program gitu yang arahnya itu ke neoliberalisme kayak gitu. Ini dari Pak Edi sendiri atau Mas Yusuf sendiri? Oh iya. Jadi, tadi ya termasuk usaha untuk mempermudah pembukaan prodi baru, kemudian usaha mempermudah ke arah PTNBH, itu kan udah jelas arahnya ke neoliberal. Kemudian kita bisa lihat beberapa transformasi anggaran didik. Beberapa di antara itu ada yang namanya insentif IKU, indikator kinerja utama, terus ada matching fund, ada satu lagi itu kompetitif fund atau apa ya. Nah, ada 3 itu bentuk transformasi di Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi kita ambil contoh di KU. Jadi kampus itu kan ada indikator kinerja utamanya, ada 3 kalau nggak salah itu untuk mahasiswanya, untuk pengajarnya, dan untuk kurikulumnya. Soalnya untuk mahasiswa gimana alumni yang diterima di tempat kerja gitu. Baik juga kemudian kegiatan pengajar di luar kampus tuh gimana aja, kemudian terbitan-terbitannya gitu. Nah itu kan kinerja untuk apa ya, yang seharusnya kampus emang harus meningkatkan itu, tapi kementerian mencoba kasih dorongan itu lewat matching fund ya, insentif ini. Nah besarannya cukup besar, jadi 500M kalau nggak salah untuk insentif PKU. Jadi kampus yang dirasa udah memenuhi nih dan ini indikator tadi udah dilaksanakan dengan baik, dia bisa masukkan proposal sebesar itu untuk dicairkan. Sama kayak matching fund juga, kampus yang punya ide apa, kemudian bermitra dengan perusahaan apa, dia bisa minta proposal, bukan minta proposal ya, bikin proposal buat mencairkan uang itu 250M kalau nggak salah. Nah jadi kenapa itu arahnya ke neolib gitu? Kan menurut pandangan saya itu apa ya, dampaknya jadi bias haluan. Jadi seolah-olah kampus ayo peras ide kalian tapi ada motif uangnya gitu. Supaya kita bisa mencairkan uang dari kementerian gitu. Padahal tanpa ada uang menghasilkan ide untuk apa ya, mengatasi permasalahan yang ada, itu ya udah menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua ya. Sebagai mahasiswa, sebagai bapak ibu dosen juga, apa istilahnya sebagai intelektual publik lah kayak gitu. Tapi hari ini segala sesuatu ada uangnya. Nah, akhirnya kita jadi biasa dengan tadi kayak gitu sih. Oke, jadi orientasi mahasiswa itu bukan ke berkontribusi buat bangsa, tapi malah aku pengen punya ide ini biar aku dapat uang gitu. Iya bisa. Oke, jadi bisa dikatakan nggak kalau misalnya itu jadi satu persatu ya menarik apa ya niat-niat mulia yang seharusnya ada di mahasiswa. Ya, gimana nih? Pak Edi aja lebih paham. Oh iya, Pak Edi bisa memberi tanggapan Pak. Oke, program MBKM ya, program MBKM itu hampir semua bisa dikaitkan sama isu neoliberalisme sebenarnya. Walaupun kita bisa ngisinya, bisa mengarahkannya bukan ke arah situ ya bisa juga sih sebenarnya, tergantung programnya apa macam-macam gitu. Tapi orientasi awalnya saya pikir banyak didukung atau banyak mengacu pada gagasan neoliberalisme. Walaupun saya tidak yakin orang-orang di sekitar Menteri Pendidikan juga paham itu ya, karena gagasan ini subtil gitu. Subtil itu maksudnya ada di banyak referensi, ada banyak teks-teks ekonomi, teks kebijakan pendidikan yang dia tidak secara langsung ngomong ini neoliberalisme gitu, tapi ngomong soal manajemen, efektivitas, efisiensi, pengetatan anggaran, pengurangan subsidi, gitu. Istilah-istilah itu yang dipakai gitu. Nah, kalau kita lihat ke MBKM, sepakat dengan Mas Yusuf tadi itu, beberapa hal yang kemudian bisa kita kaitkan langsung dengan neoliberalisme itu selain soal mempermudah perguruan tinggi negeri itu menjadi PTNBH, dan ini kemudian juga isunya makin membesar bukan hanya pada program MBKM,
Tapi dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional itu salah satu di satu sosialisasi yang saya ikuti ya, kemudian menjadi diskusi di kalangan di teman-teman saya itu para aktivis pendidikan di luar kampus, semua PTN nantinya menjadi PTNBH gitu. Semua PTN menjadi PTNBH, tidak usah khawatir katanya begitu. Terus dengan embel-embel, dengan apa namanya, satu keterangan tambahan, nanti tidak akan menjadi komersil gitu, tidak akan menjadi komersil, tidak akan menarik laba dan sejenisnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara konsep dasar dari neoliberalisme atau bahkan katakanlah soal PTNBH, ini kan sebenarnya bukan soal otonomi kampus sebenarnya, tapi soal pengelolaan keuangan. Awalnya itu soal pengelolaan keuangan. Coba tanya di kampus-kampus yang lain, mengapa ingin menjadi PTNBH itu? Karena ada fleksibilitas dalam atau otonomi dalam pengelolaan keuangan. Sebelumnya ketika menjadi satker itu kan harus kemudian memasukkan proposal, sepakati atau tidak, nanti lama turunnya macam-macam begitu. Nah, ketika menjadi PTNBH bisa ngelola sendiri nih, duit sendiri macam-macam begitu. Nah, kalau sudah begitu, maka sebenarnya argumentasi soal otonomi kampus hanya bisa dicapai lewat PTNBH itu ya tidak juga gitu. Karena faktanya justru lewat berbagai kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya kampus sekarang itu nggak merdeka. Jadi kata-kata merdeka belajar, kampus merdeka itu sebenarnya sekarang kampusnya nggak merdeka. Kenapa? Masuk di dalam atau terjebak di dalam mekanisme kompetisi antar kampus tadi itu, yang kemudian untuk bisa memperoleh grade tinggi dengan iming-iming bantuan lebih besar dengan kampus lain, mereka berkompetisi dan itu hampir kemudian fokus pada hasil. Misalnya soal publikasi, kalau di kalangan dosen itu kan yang paling jadi perhatian utama kan soal publikasi yang terindeks di jurnal maupun proceeding yang internasional ya, di Scopus misalnya atau World Science dan jenisnya begitu. Tapi proses untuk bisa menghasilkan riset yang bagus, yang kemudian didiskusikan di kalangan komunitas epistemik ya, misalnya kalau saya soal kurikulum misalnya, riset soal kurikulum yang bagus, yang betul-betul punya kontribusi teoritik, teori konsep macam-macam itu menjadi nggak diperhatikan karena pihak kampus itu nagihnya adalah jumlah publikasi. Jadi tidak pernah ngomongkan soal ini berkualitas nggak sih, ada teorinya apa, didiskusikan di kampus itu nggak ada. Jadi yang ditagih tiap triwulan, semester, akhir tahun adalah berlomba-lomba tiap prodi, tiap fakultas, publikasinya berapa nih, berapa di akhir tahun kasih reward kalau tinggi gitu. Ini nggak cuma itu saja, nanti kemudian naik lagi bukan sekedar antar prodi, antar fakultas, nanti antar universitas dalam bentuk indeks kinerja tadi itu, yang PTN ya, indeks kinerja utama perguruan tinggi negeri. Nah, indeks ini kan sebenarnya mengekang kampus itu sendiri. Jadi kampus merdeka itu nggak merdeka karena dia ini kayak melepaskan, jadi pemerintah itu nggak ngelepas kepala tapi megang ekornya gitu. Cari makan sendiri tapi tak pegang loh yang ekornya gitu kan. Cari makan sendiri maksudnya income generatingnya diminta, kamu operasional mau maju, saya kasih kebijakan, boleh mendirikan pom bensin, boleh mendirikan hotel, mendirikan apa macam-macam. Tapi ini tak pegang kamu gitu. Pegang lewat apa? Lewat indeks macam-macam begitu, yang akhirnya jauh dari potensi untuk bisa membangun iklim intelektual yang bagus di kampus-kampus itu. Kampus-kampus besar kalau di dunia itu kan keilmuannya itu berkembang ketika riset jadi perhatian utama, pusat kajian itu diperhatikan betul dengan pendanaan yang banyak, terus kemudian komunitas ilmiah itu dirawat, komunitas ilmiah itu dirawat. Nah kita enggak. Maksud dirawat itu diperhatikan, dikasih dukungan finansial, terus kemudian marwah intelektual itu dijadikan pegangan gitu ya, dijadikan pegangan, mendiskusikan konsep, mendiskusikan teori, mengundang apa macam-macam. Nah iklimnya kan enggak itu, mengundang tokoh, acara kampus itu sebenarnya mengundang tokoh intelektual kan, bukan politisi, bukan pejabat gitu. Tapi kita ya masih gitu. Nah ini
Kenapa begitu? Karena indeks-indeks tadi itu. Jadi sebenarnya merdeka belajar itu kalau bagi kampus justru bertentangan dengan konsep yang dibawa itu sendiri, yang nggak merdeka gitu. Karena justru dilepas, cari makan sendiri, ya walaupun masih tetap ada subsidi kan sebenarnya, tapi kemudian diikat dengan berbagai indeks-indeks itu yang kalau menurut kalkulasi saya ya tidak terlalu menguntungkan dalam membangun iklim ilmiah akademik di kampus ini. Perhatiannya ke memenuhi indeks. Itu kayak tick boxing ya, kayak centang-centang ini deh, pokoknya memenuhi ini, sesuai ini, jumlahnya sekian, substansi, kualitas, nomor sekian. Oke, saya tuh juga pernah membaca ya sebuah data Kemendikbud bahwasanya alokasi 20% dana APBN itu tuh emang banyaknya yang ngalir ke birokrat gitu. Dan ketika negara itu juga mau melepas ya kehadirannya di dunia pendidikan, boleh nggak kalau saya itu bilang ada kecurigaan dana ini tuh kemudian mau dialirin kemana? Maksud gak? Gimana maksudnya? Jadi kayak yang 20% itu? Ya kan 20% APBN, APBD itu tuh kebanyakan ngalir di mana birokrasi. Tapi ketika di beberapa program PTNBH ya, yang fokusnya kan pengelolaan keuangan gitu, dan mereka tuh mau melepas gitu. Jadi boleh nggak saya itu menaruh kecurigaan 20% ini tuh sebenarnya akan masuk ke mana aja gitu, ke orang-orang yang mungkin jadi dilepas di dunia pendidikan dan dipindah gitu ke entah untuk pertahanan dan yang lebih ke pertahanan, mungkin dunia pendidikan jadi nggak dialokasikan 20% lagi. Nggak bisa, nggak boleh itu kalau ketahuan itu menyalahi konstitusi itu bisa runtuh rezimnya. Kecuali masa transisi dulu, nanti bisa tambahkan masih begini. Itu sejarahnya kan amandemen Undang-Undang 45 itu, terus kemudian 20% masuk itu kayaknya satu-satunya undang-undang di dunia yang ada angka 20% untuk dunia pendidikan itu. Terus kemudian itu nggak dipenuhi sampai SBY itu nggak dipenuhi gitu, karena ya politik macam-macam itu. Tapi tiba-tiba ketika kritik itu menguat, bahkan melebihi 20%. Gitu. Jadi untuk dunia pendidikan itu melebihi 20%. Itu di masa SBY. Saya lupa yang SBY JK atau SBY Budiono kan dua periode itu ya. Nah, waktu itu saya sama Pak Darmaning Tias ya nulis buku bareng itu soal judulnya ngerti sebenarnya manipulasi kebijakan pendidikan itu. Kenapa begitu? Karena 20% anggaran pendidikan itu yang sebelumnya tidak memenuhi, sebelumnya itu juga 10% itu tiba-tiba menjadi 20% bahkan lebih itu karena memasukkan unsur gaji pendidik. Sebelumnya gaji pendidik sebelumnya enggak masuk dalam 20% pendidikan, tapi masuk dalam ya biaya PNS biasa gitu. Kan PNS kan pendidik yang guru Mas. Tapi ketika dimasukkan sudah cukup loh, sudah memenuhi kita, enak kan gitu. Jadi gampangnya memenuhi 20% itu dengan ngambil unsur yang lain ditarik dari dunia pendidikan. Jadi gaji guru dan dosen dan sejenisnya yang macam-macam gitu. Jadi nggak ideal. Jadi nggak ideal. Jadi 20% anggaran pendidikan itu wajib sudah dipenuhi secara formal, tapi dengan cara manipulasi itu. Jadi yang mestinya bukan menjadi bagian dari dunia pendidikan, tapi itu kan pengeluaran rutin negara gitu untuk gaji karyawannya. Kenapa kemudian yang untuk guru dan dosen menjadi masuk di 20%, yang lain tidak? Padahal kan sama-sama ASN dan sejenisnya. Nah itu jadi robot juga. Oke. Mungkin dari Mas Yusuf mau menanggapi Mas? Terkait tadi ya, kalau dikurangi ya nggak bisa ya, karena itu di UUD pasal 31 kalau nggak salah ya, besaran 20% kan udah bulat. Cuma kalau ya saya juga baru tahu kali ini ternyata juga memang manipulasi juga gitu ya. Istilahnya sebelumnya di bawah 20% tidak tercapai, tapi kemudian beberapa anggaran dipindahkan. Nah kalau nggak salah dari 20% anggaran negara yang dialokasikan ke pendidikan memang sebagian besar ke arah birokrasinya gitu ya.
Nah kalau emang ntar pendidikan tinggi istilahnya coba dilepas ya gitu, silahkan usaha dan cari duit sendiri kan gampangnya gitu. Ntar duitnya kemana dong ya bisa kan gitu kan ya? Misalkan seperti itu. Iya, dia tetap disirkulasi dana pendidikan, tapi alokasinya kemana? Nah itu yang kalau kita pertanyakan harus dimonitor. Meskipun beberapa program bisa kita katakan seolah-olah ke arah transparansi, seolah-olah ya saja. Yeah. Contoh mungkin ada apa ya namanya siplah itu apa ya kalau nggak salah itu, jadi sekolah yang ingin belanja itu terintegrasi di sebuah sistem aplikasi ya, siplah namanya. Itu untuk belanja sekolah, jadi seolah-olah supaya monitor anggarannya itu gampang, jadi nggak ada apa ya manipulasi proposal dan sebagainya, seolah kan seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Ini bekerja sama dengan atau bermitra dengan perusahaan mana dan sebagainya kayak gitu. Nah terus bisa juga dialokasikan birokrasinya ntar dinaikkan lagi atau gimana kan nggak tahu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Iya. Terus selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang dinamika lah kasarannya neoliberalisasi di Indonesia dari sistem A, sistem B, terus dari tahun ke tahun, terus ada pergolakan sana sini kayak gitu. Sebenarnya kan tadi udah disebutkan ya bahwasanya dampaknya itu emang lebih ke masyarakat yang kecil. Nah, tapi ada nggak sih dampak laten kayak gitu secara kualitatif yang sebenarnya berimbas juga nih sama kompetensi pelajar sendiri atau kompetensi guru gitu. Mungkin tadi udah ke Pak Edi terus ke Mas Yusuf. Oke. Merasakan. Iya. Maksudnya dampak laten ke mahasiswa. Iya, secara kompetensi tadi kan lebih kita ke biaya-biaya kayak gitu. Yang pertama sebenarnya tadi udah disinggung dengan Pak Edi bahwasanya mahasiswa yang hari ini tergerus dalam arus neolib ya memaknai kampus ya sebatas kayak menara gading, jadi intelektual itu semakin hilang. Kemudian kita terbawa sama hilirisasi pendidikan, jadi apa ya? Akhirnya bekerja. Iya kayak gitu. Intinya ya akhirnya bekerja. Jadi link and match gitu. Jadi kita itu sekolah untuk apa gitu. Nah, kita itu harusnya belajar apa saja gitu. Kan nggak jarang sekali ya. Kalau saya sendiri pun jarang diajarkan kayak gitu. Kamu sekolah itu biar ini, kamu apa aja yang bisa pelajari kan jarang ya. Kalau kita pakai prekonnya Gajar Dewantara ya, itu kontinu, konvergen dan konsentris. Kalau menurut saya pribadi, konsentris ini yang salah dimaknai. Jadi konsentris ini lebih dimaknai konsenlah pada sesuatu yang memang pilihanmu dan kamu minati. Padahal konsentris yang dimaksud adalah konsen pada sesuatu yang sesuai dengan konteks dan identitas kita masing-masing. Nah, contohnya gini, kemarin ada kasus harga minyak goreng yang melonjak tinggi ya. Nah itu kalau aku jadi bilang ya itu penyebabnya permainan mereka kelas berjuisa, kelas pemodal, kelas pengusaha. Nah terus masa ya kalau aku nggak belajar politik ntar dapat harga gorengannya lebih murah kan nggak mungkin kan? Nah, kayak gitu. Kita lagi kena krisis iklim karena aku nggak belajar masalah lingkungan, kemudian suhu udara itu dingin sendiri, yang lainnya kepanasan kan nggak mungkin juga. Jadi yang ada di pemikiran mahasiswa pelajar kebanyakan ini ya konsen pada sesuatu yang memang itu pilihan yang kita minati. Yang dia sukai. Iya, jadi yang sekedar yang dia sukai. Yang tidak sesuai dengan konteks-konteks seharusnya dipelajari pada akhirnya dinilaikan. Arahnya emang kayak tadi hilirisasi pendidikan ya, linearitas gitu. Jadi emang arahnya supaya keluar gampang kerjanya, gampang cari uangnya kan gitu sih. Oke, mungkin Pak Adi mau nambahin Pak. Oke, ini kembali ke konsep neoliberal ya, neoliberalisme pendidikan itu, pendidikan sebagai komoditas, terus kemudian mengarahkan semua siswa atau mahasiswa dia menjadi bagian skrup untuk memperkuat mekanisme ekonomi pasar kan gitu. Nah, kalau sudah begitu sesuai dengan mantra link and match tadi itu sejak zaman Soeharto sih sebenarnya begitu dipakai sampai sekarang. Nah, akhirnya kan
hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah dan kemudian itu turun ke bawah sampai ke dunia pendidikan tinggi kita itu adalah mengarahkan menjadi pekerja, mengarahkan menjadi pekerja. Itu sebenarnya nggak salah juga sih, nggak salah. Tapi kemudian ada beberapa hal lain yang menjadi tanggung jawab juga, menjadi bagian yang mestinya digarap oleh dunia pendidikan itu menjadi tidak memperoleh porsi yang memadai gitu. Misalnya membangun kebudayaan, nalar kritis, menjadi pribadi yang dia mampu berkontribusi ke masyarakat bukan sekedar menjadi pekerja untuk pertumbuhan ekonomi dan sejenisnya, itu kan akhirnya menjadi tidak ada banyak fasilitasi gitu. Dan kita bisa melihat itu di dalam detail-detail kebijakan. Jadi memang jangan terbuai pada jargonnya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, wah bagus ini, terus kemudian diklaim, wah ini diinspirasi dari Ki Hajar, wah apalagi Ki Hajar bagus ini, jangan gitu. Tapi kita mesti concern ke detail-detailnya. Jadi memang betul, the devil is in the detail. Jadi iblisnya itu ada di detailnya itu. Coba lihat detailnya. Nah kalau di situ misalnya dilihat saja kalau mau kuantitatif itu, mana porsi program yang mengasah kompetensi yang kemudian difasilitasi oleh negara bahkan kampus dibandingkan dengan yang enggak, itu seberapa banyak porsi pembiayaannya, seberapa banyak dia difasilitasi dan sejenisnya. Nanti kita akan bisa melihat porsinya akan lebih banyak justru yang dia inline sesuai dengan garis kepentingan dari negara dan pasar. Apalagi kalau plus oligarki isunya melebar juga. Oligarki itu ya begitu gitu, dia bagian dari pasar juga yang kan ke dunia politik juga gitu. Jadi akhirnya mengabaikan hal-hal yang sifatnya nalar kritis, terus kemudian mempertanyakan hak dia dan sejenisnya itu. Tapi dia sekedar oh ya kita diarahkan ke sana menjadi pekerja, menjadi apa macam-macam, dia ngikut begitu saja. Itu imbasnya ke situ. Jadi nanti walaupun dia bisa bekerja, tapi saja ketika dia bekerja nanti dia nggak akan tahu hak dan kewajibannya sebagai pekerja dan ikut saja dia menjadi pekerja yang loyal ke dunia kerjanya, bagian dari korporasi itu, nggak peduli perusahaannya dia eksploitasi hutan merugikan masyarakat, tidak peduli, dia dapat gaji senang begitu, atau dia tidak memperoleh haknya sebagai pekerja, soal UMR, soal hak cuti, hak apa macam-macam, dia tidak paham itu karena nalar kritisnya tumpul sejak mahasiswa itu ya itu yang akan terjadi karena lebih ke mengikuti permintaan pasar gitu, dan itu yang dimaui oleh korporasi kan gitu. Pekerja yang terampil, produktif, tidak kritis, nah gitu, tapi kreatif. Tadi kan Pak Adi udah nyebutin kalau mahasiswa itu udah ditumpulin nih kritisnya itu dari sejak dia sekolah kayak gitu. Pak Edi juga, apakah udah melihat itu juga di mahasiswa-mahasiswanya Pak Edi? Iya, gitu. Misalnya Pak, kayak misalnya ditanyain pada diem gitu ya? Kalau itu apa ya? Itu prosesnya lama kalau itu. Maksudnya bukan hanya di level mahasiswa ya. Karena kalau misalnya saya ketemu mahasiswa semester 1-2 ditanya diem itu, dan mengapa begitu? Karena mereka nggak punya tradisi sejak awal. Di SMP SMA nggak ada gitu, dan ya wajar gitu. Dan saya ketemu di antara sekian banyak dalam satu kelas itu ada 1-2 yang menonjol. Kenapa begitu? Dia terbiasa itu di sekolahnya gitu. Nah ini artinya sudah bukan hanya nol budaya pendidikan, itu bukan hanya sekedar di perguruan tinggi soal biaya dan orientasi kompetensi ke dunia kerja saja, tapi juga bisa kita lihat imbasnya ke kurikulum dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah, sejak pendidikan dasar dan menengah, dasar dan menengah itu terutama orientasi mereka kemana, lebih kemudian dibelajarkan dengan cara apa, kurikulumnya seperti apa, dan sejenisnya begitu. Nah ini juga masif juga, PR-nya justru lebih banyak di pendidikan dasar dan menengah kalau menurut saya, pendidikan dasar dan menengah. Karena kalau sudah perguruan tinggi itu lebih banyak ruang-ruang yang bisa dibangun. Sebenarnya inisiatif bangun ini apa macam-macam. Tapi kalau sudah pendidikan dasar menengah itu kan kebanyakan ya aktivitas akademik, non akademik itu menjadi sedikit gitu. Terus kemudian ya banyak PR macam-macam, sehingga ruang-ruang untuk berkreasi menjadi minim gitu.
Tapi ini juga ya Pak, kebanyakan mahasiswa itu lebih sering mengangkat isu tentang pendidikan tinggi. Mahasiswa, Pak Edi merasakan itu juga nggak? Mungkin kalau yang mengangkat isu tentang pendidikan menengah dan sebagainya itu lebih ke kayak guru-guru atau aktivis yang sudah sepuh-sepuh gitu. Pak Edi merasakan itu nggak? Di satu sisi ya, karena asumsi dasarnya kan ini sebenarnya ya, orang akan cenderung bereaksi pada hal-hal yang dia rasakan. Iya sih. Mahasiswa ini hak saya perjuangkan gitu. Di guru juga sama gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma guru senior ya, guru-guru muda itu ya dia bergerak juga, walaupun halangannya ya kuat juga kan, senioritas macam-macam sebagainya itu, soal umur, usia, masuk dalam satu sistem secerdas sih buat apapun, kalau masuk dalam satu sistem yang bermasalah ya sulit berkembang, dia nanti akan kebanyakan job, dikasih tugas apa, pendampingan apa macam-macam gitu, seringkali pasti begitu. Nah ini yang muncul juga. Jadi ya intinya gitu, tetap ke sistem ya. Sistem. Kita nggak bisa bertumpu solusi masalah yang umum ke personal. Tetap perlu perbaikan sistem struktur. Oke. Nah mungkin dari Mas Yusuf sendiri gimana nih? Tadi kan aku sudah bertanya nih ke Pak Edi, merasakan mahasiswanya Pak Edi itu emang udah mulai tumpul. Narasinya mulai ditumpuli sejak dia itu ada di pendidikan menengah. Nah, Mas Yusuf sendiri dalam keterbatasan mungkin ya bacaan dan sebagainya, di antara lingkungan teman-teman Mas Yusuf nih, merasakan itu juga nggak, kayak daya kritis teman-teman itu tuh mungkin berkurang dalam standarnya Mas Yusuf atau kayak gimana? Kalau itu iya jelas pasti. Gimana ya, maksudnya kalau lihat kondisi teman-teman sepantaran saya itu kayak ya kalau dibilang miris ya iya, tapi ya gimana, itu temen kan gitu. Maksudnya kita hidup di generasi yang beda gitu ya. Kita nggak hidup di generasi udah lama gitu, kali yang arah pendidikan memang untuk kebanyakan patriotisme dan sebagainya gitu. Nggak hidup di generasinya Orde Baru yang arah pembangunan dan sebagainya. Kita hidup di arah eranya disrupsi, globalisasi, kemajuan segala-galanya, kemudian serba kecukupan gitu, misalnya gitu. Jadi seolah-olah kita hidup di era yang nikmat gitu. Jadi, nah ya kan, jadi kebanyakan dari kita ya terbawa arus gitu, terbawa arus dalam artian kayak forum-forum diskusi, gitu, forum-forum telaah, kemudian membaca artikel atau jurnal itu ya males gitu. Kita lebih mending barangkali nongkrong scroll Instagram, scroll sosmed, kemudian main game dan sebagainya. Ya gimana lagi, karena yang normal, karena itu sudah dinormalisasi. Yang normal dilakukan anak muda hari itu kayak gitu. Oh, dinormalisasi. Iya, karena itu puasa yang istilahnya puasa wacana yang dinormalisasi ya itu. Sementara yang seperti katakanlah mengkritisi, memprotes dan sebagainya itu sesuatu yang agak berbeda dan nggak normalnya anak muda. Ya itu yang miris itu. Itu sih kalau teman-teman mahasiswa sepantaran. Kalau ke bawah, ke dasar mungkin juga agak lebih miris ya, karena beberapa kali melihat juga barangkali adik-adik di bawah generasi kita itu kemarin yang sempat dialihkan pembelajarannya daring gitu. Nah, mereka kan terpaksa harus menggunakan teknologi yang itu istilahnya baru. Sementara tadi aku sampaikan bahwasanya orang tua kita itu beda generasi gitu. Mereka nggak paham apa itu pembelajaran hybrid, apa itu menggunakan Zoom dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada anak kecil pegang HP lama-lama, alasannya ngerjain tugas itu kayak orang tua ya biarin aja kan gitu. Taunya ngerjain. Iya, dampaknya itu gede banget kayak gitu sih. Oh ya, mungkin jadi bisa dibilang gini nggak, globalisasi itu sedikit demi sedikit itu membuat orang-orang itu jadi manja, atau tidak juga, atau hanya segelintir? Ya bisa jadi gitu. Tapi kalau linear dengan apa istilahnya disampaikan Pak Edi tadi ya, maksudnya ketumpulan daripada anak kritis anak muda ini ya pasti arahnya lebih ke arah yang lebih buruk daripada ke arah yang lebih baik.
Oh iya. Jadi kalau kemajuan teknologi tapi tidak apa ya, diimbangi dengan nalar kritis yang dinaikkan terus menerus, itu ya malah kita jadi budak ya atau jenis yang lain. Ya nggak tahu ya masa depan tuh Oh ya. Oke. Nah tadi kan udah sedikit lah ngomongin dampak-dampaknya yang menurut saya pribadi itu cukup mengkhawatirkan sih. Apalagi itu saya pernah baca bahwasanya tadi yang Mas Yusuf bilang Indonesia itu baru bisa menyerap gitu ya pelajar ke pendidikan tinggi itu 30% satu angkatan. Dan menurut penelitian juga dari 30% itu 10% itu hanya orang-orang dari 30 itu jadi 10% itu yang mau menyelesaikan masalah di Indonesia. Jadi kayak jumlah kita tuh kayak seujung kuku di antara banyaknya orang di Indonesia. Terus juga kayak melihat jadi satu dokter itu sebanding dengan sekian juta orang, satu guru sebanding dengan sekian juta orang, itu yang saya sangat PR teruntuk buat saya sendiri. Nah mungkin juga dari Pak Edi sendiri gitu ya, mungkin Pak Edi udah jadi dosen ya, tapi ada nggak sih Pak kritik dari Pak Edi sendiri untuk tenaga pendidik gitu? Kalau dari tadi kan kita udah kayak ngobrolin tentang sistemnya pemerintahannya, tapi tadi kan kita juga udah sempat nyepil gitu ya bahwasanya dana pendidikan itu banyak juga nih ngalir ke dosen. Nah itu dari dana yang ngalir ke dosen gitu, apakah para tenaga pendidik itu udah memaksimalkan uang juga yang udah ngalir ke mereka atau kayak gimana? Atau mungkin ada kritik itulah? Oke, gini. Ini sebenarnya bukan sekedar fenomena yang ada di Indonesia saja, tapi di banyak tempat termasuk di Amerika juga gitu. Jadi terkait dengan profesionalisme kerja gitu, profesionalisme kerja itu. Jadi walaupun gajinya tinggi dengan tunjangan sertifikasi guru maupun dosen itu, hasil riset itu menunjukkan tidak ada perubahan secara signifikan pada proses dan hasil belajar. Kenapa? Karena sebenarnya ada beberapa hal yang menghambat itu, dan hambatan terbesar itu ada pada dua hal. Satu, mindset si orang itu sendiri, guru maupun dosennya itu sendiri, bagaimana dia bisa memanfaatkan uang gaji dan tunjangannya itu. Yang kedua itu, ini saya pikir yang justru yang terbesar itu, yaitu pada kebijakan yang justru menghambat profesionalisme kerja itu. Bentuknya adalah dengan tugas yang melebihi kemampuan dia akan bisa secara optimal mendampingi siswa. Kalau guru dan dosen, katakanlah, dan ini ya banyak. Saat terakhir kalau searching nggak searching sebenarnya di Facebook saya itu kan, saya langganan secara algoritmik itu kan website di Amerika, gerakan guru macam-macam itu juga sama di sana. Jadi guru itu banyak yang kemudian dia keluar dari sekolah bukan karena gaji, tapi tekanan kerja nggak imbang antara isunya ya soal work life balance gitu ya, keseimbangan kerja, beban kerja yang berlebih, terus menyelesaikan mereview pekerjaan siswa di rumah macam-macam, keluarganya nggak tidak bisa dilayani dengan baik, misalnya dia seorang ibu atau ayah di rumah macam-macam, itu yang kemudian menjadi alasan sebagian besar guru di sana keluar jadi guru lagi. Nah, kita juga sama, mungkin cenderung bertahan dengan mengorbankan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Dan ini sistematik dilegitimasi oleh kebijakan. Di kalangan, Anda bisa searching ya, misalnya kayak kalau di PNS itu ada istilah umbi, melon dan umbi. Melon itu kayak pejabat. Ini istilah plesetan lah. Melon, melon, eselon. Nah, pejabat itu. Kalau umbi itu PNS kayak saya ini, umbi-umbian lah gitu ya, nggak punya daya kekuatan kecuali mau berserikat pekerja. Nah, begitu. Nah, isunya itu nggak jauh beda, karena begitu berprestasi guru di sekolah itu dia ketambahan kerja. Pasti. Guru berprestasi, ketambahan pekerjaan. Jadi kader ini, anggota ini, organisasi ini, nambah ini, job ini, ngurus ini macam-macam.
hilang. Tapi itu di mahasiswa juga Pak. Teman-teman saya itu yang mapres itu juga jadi Macam-macam ya. Nah, gitu. Ini ya apa dosen. Di guru sama dosen sama yang dikorbankan tadi itu pasti kualitas pembelajarannya. Misalnya ngoreksi satu essay mahasiswa baca gitu, kasih macam-macam gitu. Coba bayangkan dengan dalih efektivitas dan efisiensi satu kelas kemudian 70 orang. Saya butuh misalnya membaca satu essay itu setengah jam kali 70 itu nggak mungkin saya laksanakan di jam kerja padahal saya digaji itu jam kerja jam 8 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 4 8 jam kerja kan dalam satu hari itu hitungannya kan begitu. Realnya saya lebih dari itu pasti, tapi kalau di dunia pekerja kayak di pabrik macam-macam ada uang lembur. Nah, dosen sama guru itu nggak ada uang lembur gitu. Kecuali rapat dapat surat tugas resmi bisa dihonorkan atau masuk di remunerasi gitu ya. Tapi kalau untuk tugas-tugas semacam itu ya nggak bisa, itu dianggap sebagai bagian dari dirinya. Nah, prinsip efisiensi ini kan liberal sebenarnya. Jadi pokoknya wah ini pekerja sedikit sama lah dengan dunia ekonomi itu. Kalau perlu mengeluarkan modal sedikit untung sebanyak-banyaknya. Begitu sebuah lembaga mau sekolah maupun kampus dia pakai gagasan manajemen korporasi, maka kemudian dioptimalkan SDM yang ada, sumber manusia yang ada, maka kemudian kan mengorbankan kualitas. Ironisnya dunia pendidikan itu kualitas nggak bisa dilihat begitu dia lulus. Lulus dengan IPK sekian itu kalau menurut saya bukan indikator kualitas yang sebenarnya. Indikator kualitas sebenarnya itu kalau dia sudah bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Itu maksudnya dihitung, dan kita jarang menghitung itu sebagai indikator keberhasilan dunia pendidikan. Jadi IPK tinggi apa macam-macam, wah oke ya, tapi itu ya bukan sebenarnya outcome ya, keluarannya yang betul yang di masyarakat. Oke. Mungkin Mas Yusuf mau nambahin Mas? Terkait iya tadi nyambung yang dari Pak Edi. Dosa tadi. Iya. Iya, gimana ya? Kalau pengalaman kan belum jadi dosen. Oh, jadi memposisikan jadi mahasiswa. Iya, sebagai mahasiswa ya sama gitu. Jadi kualitas emang banyak yang dikorbankan ya. Kalau aku lihat barangkali pengalaman itu sebagai siswa gitu, dapat guru matematika yang seperti ini. Kemudian dapat teman matematika yang seperti ini gitu. Kok dilihat di kampus ide-ide mereka bagus-bagus gitu. Punya ide ini buat skripsi lah, buat ikut lomba esai atau apa gitu. Tapi ntar ngajar uangnya kok sama aja gitu. Nah itu kan bisa kita lihat juga. Kalau berarti barangkali ya, tapi bukan barangkali, ternyata benar ya tadi ya. Tadi membuktikan bahasanya emang tekanan tadi kasih beban banyak lebih banyak lagi seperti itu. Ya gitu sih. Ya. Berarti bisa dibilang nih Pak, mahasiswa capek tapi dosen lebih capek, itu benar? Sama-sama capek itu sebenarnya. Oke, berarti itu nggak benar ya? Sama-sama. Oke. Nah, tadi kan kita udah kayak ngomongin kritik kita ya tentang ini. Nah, sebenarnya dari program-program pemerintah itu tuh ada nggak sih satu atau dua itu yang berusaha gitu dari program-program mereka itu sebenarnya ada nggak sih usaha untuk mengarahkan pendidikan kita tuh menjadi lebih baik gitu? Gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Mungkin dari Pak Edi dulu. Meskipun tadi kita soal ya pasti ada ya, karena saya yakin gini ya, orang itu punya niat baik ya. Kadang kan bacanya kan macam-macam. Saya punya niat baik, saya baca ini ternyata nggak baca ini, sehingga solusi saya ternyata lebih menguntungkan ini daripada yang lain. Jadi begitu. Apalagi selama kita masih punya Pancasila, itu akan selalu menjadi acuan untuk kamu nggak sesuai ini loh, ini untuk keadilan sosial, untuk kebijakanmu begini, masih ada pegangan secara konstitusi begitu. Untuk selalu mengarahkan mengkritik sebagai acuan ini sesuai jalur atau tidak dan sejenisnya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan misalnya oleh
Nadiem Makarim dan timnya, ada beberapa hal yang bisa diapresiasi. Misalnya saya turut mengapresiasi misalnya seperti penghapusan ujian nasional itu perjuangan lama itu sejak tahun 2000-an awal bersama profesor ahli pendidikan, evaluasi pendidikan, nggak pernah didengerin karena soal politik, gengsi dan citra. Itu baru ini kemudian dihapuskan, diganti dengan yang lain, sebabnya bukan ujian tapi asesmen untuk pemetaan, pendampingan dan sejenisnya. Itu patut kita apresiasi. Beberapa hal yang patut diapresiasi itu sebenarnya juga kurikulum merdeka, walaupun tidak saya belum mengkaji mendalam, tapi ada beberapa hal yang saya sepakat, misalnya soal penyederhanaan yang orientasinya adalah tidak membebani siswa itu dengan materi yang terlalu banyak gitu ya. Seperti periode-periode sebelumnya itu kan kayak kepentingan orang dewasa yang dijejalkan kepada siswa. Kamu perlu ini ya, perlu ini macam-macam. Saya tuh pernah beberapa kali kan saya kerja sama pusat kurikulum dan perbukuan kan, ya narasumber macam-macam gitu. Rocky War. Nah, salah satu dalam obrolan kami itu sebenarnya begini, sebagian besar guru itu sebenarnya mau ketika beban pelajarannya itu dikurangi. Jadi bukan sekedar siswa yang mau seneng kan kalau pelajaran dikurangi. Guru juga mau, karena tadi itu kan sedikit itu akan memberikan lebih fokus mengoreksi dan mendampingi. Begitu banyak dan model kurikulumnya itu tertarget, bulan ini selesai materi ini, bulan ini selesai materi ini, macam-macam, pasti dia akan sama seperti di kampus tadi itu ngejar ketercapaian kuantitatif. Pokoknya selesai materi sudah itu, paham nggak paham ya pokoknya ada nilainya gitu. Paling ironis kan dikatrol nilai itu. Yang paling ironis itu nggak etis itu sebenarnya, nggak boleh. Nah, dengan penyederhanaan kurikulum, terus kemudian penjadwalan kurikulum itu dikunci dalam hitungan tahun. Jadi nggak ada target bulan ini selesai ini seluruh Indonesia, itu nggak ada. Tapi sekolah itu boleh berkreasi, dikunci dalam 1 tahun. Jadi lebih fleksibel gitu. Itu saya pikir perlu diapresiasi. Itu salah satu hal yang benar dalam merdeka belajar menurut saya. Tapi di sisi yang lain ternyata tadi tetap kita kritik ya. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah bukan berarti kita benci, itu enggak gitu. Mana yang baik sesuai dengan konsep teori kemaslahatan rakyat Indonesia kita dukung gitu, Yang enggak, yang punya potensi merugikan ya kita kritik, karena itu hak kita sebagai warga negara, itu hak kita bayar pajak, kita bagian dari negara, kita wajib berikan masukan kan begitu. Itu beberapa hal. Oh iya, terus tadi juga saya sempat meng-highlight ya Pak tentang beban sedikit. Itu Pak Edi kan intinya menyampaikan gitu ya, dari pihak pelajar juga mau kan, sebenarnya dari tenaga pendidik pun juga mau kayak gitu. Tapi ini saya bertanya ya, di sistem yang kayak gini pun itu masih ada kok mahasiswa itu yang santai gitu, dan santainya itu melenakan. Nah, apakah nih beban yang sedikit ini itu menjadi jaminan bahwasanya pelajar itu menjadi lebih progresif? Maksud saya kayak yang udah banyak gitu aja mahasiswa tuh nggak progresif juga gitu, apalagi kalau misalnya dikurangin gitu. Mungkin emang itu berbeda ya ketika anak dari personalnya sendiri emang wah aku punya beban akademik yang sekian, aku jadi bisa explore dan sebagainya. Seperti itu mungkin bisa ditanggapi Pak. Iya. Nanti tambah Mas Yusuf ya. Iya. Karena gini, Saljan yang tadi itu, walaupun siswa sama guru itu pengen materinya lebih sedikit dalam arti nanti bisa fokus ya sedikit tapi mendalam gitu, tapi ternyata begitu dirumuskan dalam kurikulum itu yang kemarin-kemarin itu ternyata tetap berlebih, bahkan ada yang ditambah. Kenapa? Karena tekanan global, karena obsesi pemerintah. Misalnya, kita harus naik di peringkatan PISA macam-macam, survei dari OECD itu kita harus begini macam-macam. Asosiasi ilmuwan matematika macam-macam mungkin ya, itu kemudian menganggap ini penting ini masukkan gitu. Jadi dua kepentingan yang berbeda.
Nah sekarang kita mau berpihak kemana? Berpihak kemana kan gitu? Kepentingannya si siswa atau kepentingannya ilmu pengetahuan kan gitu. Nah padahal siswa itu kan bukan atau belum masuk dalam level dia serius untuk menggeluti satu bidang keilmuan kan gitu. Jenjangnya kan masih dilihat. Nah itu satu pendekatan pengembangan kurikulum yang baru ini, teaching at the right level, itu saya pikir patut diapresiasi juga. Nah di satu sisi itu, di sisi lain sebenarnya apa tadi pertanyaan apa tadi yang terakhir? Tentang beban. Tentang beban. Iya. Progresif tentang mahasiswa yang progresif. Itu sebenarnya nggak ada jaminan juga, karena apa namanya ya? Justru kalau kemudian banyak waktu luang, mungkin orang juga akan dia nganggap ngapain ya, udah main apa macam-macam gitu. Tapi konsep dasar materinya sedikit, terus kemudian mau mendalam, itu maka sebenarnya akan lebih diorientasikan banyak eksplorasi pada aktivitas belajar. Nah di sini kompetensi gurunya itu ya harus betul-betul bisa paham. Jadi materi itu bukan sekedar transfer of knowledge saja, ngajar materi sudah selesai, itu enggak, tapi eksplorasi. Nah gurunya berubah enggak pikirannya? Kalau enggak berubah ya justru apa namanya sesuai, makanya kan ada pelatihan macam-macam. Nah kita perlu evaluasi itu, karena begitu enggak ya repot itu. Jam belajar kita kalau dibandingkan misalnya kayak Jepang sama Korea lebih tinggi mereka sebenarnya, lebih tinggi mereka. Tapi kalau dibandingkan Finland lebih tinggi kita gitu. Mau berkiblat kemana atau membuat sendiri gitu, merumuskan sendiri, itu kan juga ini PR kita juga ya, pemerintah, PR kita bersama. Oke, mungkin Mas Yusuf bisa menanggapi terkait usaha dan pemerintah yang sebenarnya juga mau nih menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik kayak gitu. Sesuatu yang memang perlu kita apresiasi gitu ya. Ya kalau mengapresiasi atau istilahnya mendukung ya sebenarnya itu juga perlu dilakukan ya. Maksudnya kalau dilakukan ntar nggak tersampaikan juga ke masyarakat gitu. Sebenarnya beberapa emang ada yang aku sepakat sama program-program. Beberapa tadi disampaikan Pak Adi juga terkait kurikulum merdeka, menurutku bagus gitu. Kemudian penghapusan ujian nasional itu diganti asesmen nasional dan evaluasi karakter kalau nggak salah, dan itu ditempatkannya itu nggak di akhir gitu, di kelas 2 SMP, 2 SMA dan kelas 4 SD. Jadi misalnya seperti itu kan juga akhirnya menghapus mindset bahwasanya ujian nasional itu untuk kelulusan. Orientasi kita udah bukan tentang nilai lagi. Orientasi murid nanti ya tentang gimana memperbaiki karakter mereka. Nah terus beberapa kan usaha buat merevitalisasi bahasa itu ada di lewat komunitas tutur, dan itu apa ya, mereka mencoba menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah yang istilahnya mulai menurun. Itu ada di salah satu program Merdeka Belajar. Ada juga kanal Indonesiana dan TV itu kanal saya untuk menghidupkan kembali budaya. Gitu. Itu ada juga dana Indonesiana. Ada istilahnya pemerintah kasih dukungan nih buat ada organisasi atau komunitas yang mencoba nih mengkaji mengenai budaya Indonesia, menghidupkan kembali, memproduksi, menjual go internasional, itu ada. Nah, terus ada juga apalagi ya, organisasi penggerak itu kayak gimana sih meningkatkan kompetensi guru ya, kompetensi pengajar ya. Kita libatkan organisasi luar sekolah, mereka yang istilahnya terverifikasi ya, dalam artian memang mampu untuk meningkatkan kompetensi guru di luar proses perkuliahan, proses pendidikan profesi, itu bisa dan didukung pemerintahan. Memang sebenarnya usaha yang perlu kita apresiasi. Setidaknya kita baca, kita bagikan, kita sampaikan ke masyarakat, ya enggak? Karena kalau kita bertarung sama arus informasi yang ini, yang keluar ya yang kekinian semua gitu. Kayak kebijakan kayak gitu kan tenggelam. Iya benar sih. Kayak gitu sih. Oke, benar. Mungkin ini jadi yang terakhir ya. Tadi kita udah ngebahas dari sejarah, dampaknya, terus kritiknya juga, kemudian usahanya dan sebagainya.
mungkin ini yang terakhir pertanyaan buat Pak Edi gitu ya. Jadi apa sih gitu ya harapan Pak Edi gitu ya kepada pemerintah untuk pendidikan yang lebih baik gitu atas kondisi kita yang sekarang bisa dibilang juga sedang berproses menemukan jati diri kita gitu ya. Banyak ya, tapi bahkan bisa dibagi per jenjang. Yeah. Kita kan pernah berpikir soal itu, saya bersama teman-teman yang lain juga memikirkan itu soal undang-undang, soal macam-macam yang kita pikirkan, yang kita sedang kerjakan sekarang bahkan. Tapi kalau mau general, misalnya kembali dikaitkan dengan neoliberalisasi pendidikan tadi ya, seharusnya kalau pemerintah itu punya konsep untuk pendidikan tinggi misalnya ya, agar menjadi maju dan sejenisnya itu, maka sebenarnya PTNBH itu bukan jawaban. PTNBH itu bukan jawaban karena asumsinya itu sudah keliru. Asumsi dasarnya dengan memasukkan atau melepaskan kampus menjadi sudah bagian dari pasar bebas berkompetisi dengan yang lain macam-macam, terus kemudian subsidinya ditarik, terus kemudian dipegang pakai indikator-indikator, itu saya pikir tidak keliru juga ya. Kan mudah saja sebenarnya kalau Kementerian Keuangan atau pemerintah secara umum membuat kebijakan pengelolaan keuangan itu bisa fleksibel tanpa kemudian harus mengurangi tanggung jawab dan subsidi. Itu kan sebenarnya bisa aja, tinggal dibuat undang-undangnya kan, nggak repot sebenarnya gitu. Tapi kemudian dibuat klaster seolah-olah bahwa PTNBH itu adalah kelas tertinggi dari perguruan tinggi. Sebenarnya enggak, itu adalah kategori pengelolaan keuangan, bukan kategori kualitas kampus. PTNBH itu kategori pengelolaan keuangan, bukan kategori kualitas kampus. Itu. Nah itu satu misalnya. Kalau yang lain ya banyak juga ya orientasi. Tapi kita tetap kalau mau pakai konsep strukturasi, ada teacher agency, ada perbaikan sistem struktur kebijakan, tapi itu tetap perlu guru-guru perlu bergerak misalnya gitu, pemerintah bisa memfasilitasi, dan kemudian jangan kemudian model pengembangannya itu by project gitu. Itu saya masih melihat beberapa sekarang. Misalnya kalau ke kampus kita soal pendidikan calon guru misalnya, pendidikan calon guru itu kan perlu diperhatikan. Sedangkan konsen dari pemerintah sekarang kita itu justru bukan ke pendidikan calon guru, tapi ke sekolah penggerak, guru penggerak. Itu kan berarti guru yang sudah ada. Sedangkan yang di calon guru itu bertumpu pada program PPG Prajabatan yang baru, yang belum dijalankan, tapi sebenarnya seperti mereduksi sistem yang ada, karena hanya lewat satu sistem, yaitu sistem yang kita sebut sebagai konsekutif. Konsekutif itu artinya belajar ilmu murni sama ilmu pendidikan itu dipisahkan. Padahal dulu kan tidak itu sebenarnya. Jadi model pendidikan guru itu ada yang concurrent, ada yang konsekutif. Nah ini cuma satu jalur gitu loh. Jadi Anda S1 walaupun pendidikan ikut PPG, S1 nggak pendidikan ikut PPG. Dulu kan ada kalau S1 ke pendidikan yang nggak usah ikut PPG gitu. Kenapa? Karena sudah dapat ilmunya. Ini sama-sama harus ikut yang sama itu tidak efisien dari sisi biaya. Terus kemudian yang kedua itu secara teoretik tidak sesuai sebenarnya, nggak sesuai. Padahal kalau misalnya kalau mau di Singapura, tetangga kita yang paling dekat itu nggak ada WPG di sana, nggak ada WPG. Ya negara kecil sih sebenarnya di sana kan cuma satu kampus yang fungsi ini. Jadi ada satu kampus National Institute of Education itu yang ngurusi soal itu juga. Di New Zealand juga nggak ada WPG di tapi jangan ke Finland, karena Finland standarnya tinggi S2 kan. Nah kita enggak, PPG itu jalur profesi, kalau S2 jalur akademik. Saya pikir kurang fair gitu, ya, pendidikan calon guru. Oke, mungkin juga ini yang terakhir buat mahasiswa sendiri ya. Kan tahun kemarin udah sama-sama di BEM juga ya, di BEM KMS gitu. Mungkin mahasiswa juga mengawati gitu ya dinamika pergerakan mahasiswa itu kayak gimana, khususnya di dunia pendidikan. Meskipun memang isu pendidikan ini jumlahnya itu dibanding isu-isu strategis lainnya itu tuh emang
sedikit gitu ya untuk bisa menggerakkan massa. Atau tidak juga nanti dijawab sama Mas Yusuf. Mungkin Mas Yusuf juga bisa kasih nih refleksi nih atas gerakan mahasiswa hari ini gitu ya, yang memperjuangkan isu kesejahteraan pendidikan tapi juga cenderung gitu ya kontra dengan beberapa program pemerintah gitu. Kan tadi Mas Yusuf juga bilang ada yang didukung, ada juga yang kontra kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti ini untuk mahasiswa ya? Iya. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi ya, tadi benar bahwasanya isu strategis di luar pendidikan itu banyak banget. Terkesan isu pendidikan itu cuma satu isu pendidikan. Tapi nggak selesai. Yang fundamental atau yang mendasar itu pendidikan. Iya. Karena dari pendidikan permasalahan lainnya itu terlahir kan dulu. Iya sih. Termasuk juga, jadi aku mau bilang kalau permasalahan yang fundamental ini tidak bisa juga diselesaikan berpangkutan padanya ke regulator atau pemerintah. Kita juga perlu peran masyarakat, peran mahasiswa dan sebagainya. Yeah. Nah, cuma yang pertama nih, kita nggak pernah selesai memformulakan apa sebenarnya tujuan pendidikan. Kalau kita mengikut ke pemerintah ya, ke visi pendidikan Indonesia ya, istilahnya mencapai Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, melalui pelajaran Pancasila kan gitu. Pelajaran Pancasila itu ya yang menghargai keberagaman, beriman dan bertakwa, ya, kenalan kritis, mandiri, gotong royong dan sebagainya. Nah, tapi tujuan utama itu menurutku nggak pernah selesai di jajaran pelajar dan istilahnya kita semua itu nggak pernah selesai. Tujuan utama siapa sih? Kalau kita belajar di luar, tujuan utama kan memerdekakan manusia. Merdeka itu apa? Kita nggak pernah selesai. Selamat dan bahagia. Bahagia itu apa? Kalau kita berkiblat pada apa yang sudah menjadi subur di masyarakat, bahagia sebatas dimaknai sebagai kesejahteraan finansial. Kamu sekolah ya supaya kamu dapat profesi yang baik, dapat gaji yang cukup, mau membeli ini kan pandangannya sudah materialistik ya. Nah itu di kita semua kita harus selesaikan dulu nih, kita sepakat nih apa sebenarnya tujuan pendidikan itu kayak gitu. Tapi kita belum, dan kita sudah melangkah, kita istilahnya mencoba mengkaji yang lain-lainnya akhirnya juga ya kalau dibilang apa ya harus ada ya memang harus selalu ada ya, maksudnya peran kita sebagai pengamat ya sebab itu harus selalu ada ya, nggak boleh dihilangkan. Tapi nggak sepenuhnya juga kemudian kita terus-terusan memprotes ya. Bukan berarti meniadakan atau menihilkan. Sesuatu yang perlu didukung juga harus didukung. Jadi pemerintah kan kasihan juga gitu, udah diprotes gitu. Kita minta ini dituruti udah dijamin kan. Nggak dibantu, setidaknya mensosialisasikan atau apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya ayo belajar juga kebijakannya pemerintahan gitu. Belajar juga bagaimana istilahnya peka terhadap kondisi keluarga, kondisi masyarakat gitu. Seperti apa memandang pendidikan itu. Nah, baru kita mulai di diri kita gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin tadi cukup seru ya, bahkan 1 jam lebih ini sepertinya. Tadi pembicaranya jujur ke saya sendiri itu juga membuka wawasan saya, baik dari pihak Pak Edi tadi yang juga menerangkan sebenarnya dosen itu juga gimana ya, pengen bebannya itu dikurangin dan sebagainya, dari Mas Yusuf juga kayak gitu. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi lagi pada kesempatan kali ini, podcast yang mengusung ya tema neoliberalisasi pendidikan. Mungkin kita cukupin dulu, kita akan bahas mungkin tema-tema selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kalian bisa stay tune ya di IG BMKM UNES untuk bersama-sama gitu ya menjadi pengamat dan mungkin nantinya bisa meresolusikan gitu atas permasalahan yang ada. Terima kasih. Sekian dari saya, Mas Yusuf dan juga Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.